Saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan selalu ada sepanjang umur manusia, lantaran manusia kerap tak bijak dalam memanfaatkan alam, sehingga lingkungan mengalami perubahan yang tidak sesuai peruntukannya. Simak rangkuman materi pencemaran lingkungan di bawah ini, yaitu tentang pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Lingkungan merupakan tempat kita hidup. Setiap hari kita membutuhkan lingkungan untuk beraktivitas seperti berkebun, bersekolah, bekerja, dan berwisata. Di sisi lain, lingkungan sendiri perlu untuk diperhatikan agar keindahan, keasrian, dan kegunaannya tetap masih bisa kita nikmati. Berbicara mengenai lingkungan, perlu kita ketahui pemerintah Indonesia telah membuat undang-undangnya, yaitu Nomor 18 Tahun 1999, yang isinya sisa suatu usaha dan kegiatan. Limbah sendiri berpotensi mencemari lingkungan hidup. Lalu, pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi. Pencemaran sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu air, udara, tanah, dan suara. A. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu. Mengetahui keadaan air tercemar atau tidak terdapat 3 cara sebagai berikut. A. Parameter fisik, yaitu adanya partikel padat, keruh, warna, bau, suhu, dan pH air. Jika air normal, maka tidak akan berbau, berwarna, dan bening, serta air normal memiliki pH netral yaitu 6,5 sampai 7,5. B. Parameter kimia, menggunakan indikator BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yaitu ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di air. Lanjut, COD yaitu Chemical Oxygen Demand atau ukuran kandungan oksigen yang diperlukan supaya bahan buangan di air dapat teroksidasi, dan DO Dissolved Oxygen yaitu ukuran oksigen terlarut di dalam air. Selain itu, kandungan zat seperti amonia bebas, nitrogen organik, nitrat, dan lain-lain. C. Parameter biologi, bertujuan mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya Escherichia coli dan Vibrio cholerae. Lanjut, pencemaran air disebabkan oleh limbah. Limbah yang dapat mencemari air yaitu limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan limbah pertambangan. B. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat lain berupa gas beracun ke dalam udara normal yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara berasal dari bahan bakar fosil, pembakaran sampah, gas alam, arang, dan asap pabrik. Pembakaran tersebut menghasilkan gas CO, CO2, NOx, SOx, dan CFC. Gas-gas tersebut menimbulkan dampak sebagai berikut. Konsentrasi CO yang tinggi mengganggu proses peredaran darah sampai menyebabkan kematian. Lanjut, konsentrasi CO2 yang tinggi berpotensi pemanasan global. Konsentrasi NOx dan SOx menyebabkan hujan asam, dan gas CFC yang tinggi menimbulkan lapisan ozon menipis. C. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan bentuk pencemaran yang terjadi di tanah. Pencemaran tanah dibedakan menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Pencemaran langsung yaitu pencemaran yang langsung mengenai tanah seperti insektisida, DDT, fungisida, dan lain-lain. Lalu pencemaran tidak langsung yaitu terjadi melalui perantara air dan udara seperti limbah industri yang dibuang ke sungai. Otomatis tanah di sekitar sungai akan tercemar. Selain itu, pencemaran tanah dapat disebabkan sampah yang tidak terurai yaitu styrofoam, plastik, kaca, dan kaleng. Pencemaran tanah sendiri dapat menyebabkan kematian organisme yang hidup di tanah dan mengganggu kesuburan tanah. Terakhir, D. Pencemaran suara. Pencemaran suara merupakan bentuk yang tidak diinginkan, mengganggu, dan merusak pendengaran. Kebisingan dapat diukur dengan satuan desibel. Frekuensi normal yang didengar manusia adalah 20-20.000 Hz. Di Indonesia, kebisingan hanya boleh mencapai 85 desibel dalam 8 jam per hari. Pencemaran suara dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kebisingan impulsif, kebisingan yang terjadi secara singkat atau hanya sekali, contohnya barang berat yang jatuh dan suara petir di kala hujan. B. Kebisingan impulsif kontinu, atau kebisingan dengan waktu singkat tapi terjadi terus-menerus, seperti suara palu memukul tembok. Lanjut, kebisingan semi kontinu, atau kebisingan yang terjadi terus-menerus lalu hilang, contohnya suara pengeboran jalan, konstruksi gedung, dan lalu lalang kendaraan di jalan. Terakhir, D.
kebisingan kontinu. Kebisingan yang datang secara terus-menerus, yaitu mesin pabrik. Jika seseorang tinggal atau bekerja di dalam pabrik yang memiliki suara keras, akan berpotensi mengganggu pendengaran.